mau didiskusikan, silahkan. Ada yang kesulitan? Silahkan. Ini sediaannya cair dan semi-solid ya. Yang cair itu kelas B, ya betul ya, semi-solid di kelas C. Iya, cair itu mau steril, tidak steril, nggak ada masalah. Ada pertanyaan, silahkan. Formatnya sama persis seperti yang di apa namanya ASEAN Guideline ya. Kalau di lembar kerja mahasiswa itu hanya contoh saja. Di bagian atas itu kan ada keterangan bahwa semua merujuk pada ASEAN Guideline. Bahwa informasi-informasi penting yang harus ada itu, yaitu yang berusaha untuk saya apa namanya tuliskan di situ. Baik, ada pertanyaan silakan. Enggak, di chat boleh. Oke. Di ASEAN Guideline di poin 5 yang contoh protokolnya ada di bagian 5.1 protokol untuk stability tadi bagian 52 report yang dikerahkan apakah sesuai protokol of stability tadi atau keduanya Pak? Sebentar. ASEAN Guideline ya, saya buka ya. Sebentar tak lihatnya. Sebentar, saya searching. Atau langsung dari itu aja. Bentar. Nyari kadang-kadang lebih susah. Sebentar. ASEAN Guideline on Established Product. Oke. Tadi di 5 titik. Berapa tadi? Yang next halaman 20 ya. 22 coba. Nah, 5.1 sama tadi chatnya apa ya? Protokol uji stability dan bagian reportnya dikerjakan pada sesuai protokol. Oh iya, keduanya dong. Nah, ini kan protokolnya. Ya, terus nanti kan ada data simulasi. Ya, di itu kan jelas ya, ada data simulasi, terus ini ya report formatnya. Ya semuanya. Oke. Nah, ini termasuk formula ini, packagingnya. Ya, ini. Nah, sampai di sini nih. Kalau berarti enggak, karena apa? Karena apa namanya?
satu produk saja. Itu ya. Oke, terus bertanya Pak, untuk data yang digunakan penelitian ini apakah harus data dari asli ya data asli susah ya. Nanti gini kan Anda apa namanya tahulah karena sudah praktikum setiap cair misalnya apa sirup. Sirup itu viskositas yang umum berapa? Nah, itu bisa dicari gitu ya. Ya nanti dikira-kira aja. Dari hasil-hasil penelitian itu kan banyak gitu ya. Ya artinya data itu memang data yang dibuat. Kalau kadar itu berapa yang harus ada, itu kan jelas ya. Misalnya dalam satu sendok, kalau dia sirup apa misalnya, dia harus ada misalnya 1 miligram per 5 mili. Kalau paracetamol kan misalnya 125 miligram per 5 mili. Nah, itu. Berapa batas bawahnya, berapa batas atasnya? Nah, itu ada di farmakope. Ya, kita bisa cari. Misalnya tidak kurang dari 92%. Nah, kalau 90% dari tadi berapa? Misalnya 125 itu berapa? Batas atasnya juga begitu. Jadi datanya itu data itu dibuat saja. Ya, termasuk kalau warna, kalau misalnya rasa strawberry berarti warnanya apa? Uh, 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 merah ya, atau ya kalau strawberry, atau kalau jeruk warnanya apa? Orange atau ya sebangsanya lah yang kira-kira sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan desain produk kita, gitu ya. Kalau formula juga Anda bisa ngambil di Niazi, ya nggak ada masalah. Di Niazi itu kan ada. Kalau nggak ada di searching juga banyak dapatnya. Paling mudah di Niazi karena cara kerjanya sudah ada, ya bahan-bahannya juga sudah jelas, cara kerjanya juga seperti apa itu sudah jelas. Untuk di ASEAN Guideline itu fixnya ya Pak, berarti tidak digabung dengan lembar kerjanya ya Pak. Oh enggak. Lembar kerja itu hanya untuk apa ya? Nah, informasi-informasi yang tadi saya bilang penting ya. Tapi fixnya itu seperti yang di ASEAN Guideline. Persis. Cuma Anda ganti sediaannya, kemudian ya karena sediaannya berubah, zat aktifnya berubah, jadi semua informasinya nanti tidak akan sama. Oke, formatnya nggak ada masalah. Formatnya juga kalau mau apa namanya, dari situ nanti ada teman-teman mau diskusi gitu ya, ya sama format kan nggak ada masalah. Ya. Tapi isinya pasti akan berbeda karena bentuk sediaan berbeda, ya kan? Dan senyawa aktifnya juga berbeda. Atau kalau yang senyawa aktifnya sama, bentuk sediaannya berbeda. Oke? Misalnya yang satu sirup, satu eliksir, jelas nanti formulanya berbeda. Oke, terus kemudian yang bertanya Pak, misal data asli produk itu shelf life-nya 30 bulan, apakah untuk pengujian awal, sebentar, apakah untuk pengujian yang waktu panjang itu maksimal dibuat 30 bulan atau 36 atau sampai 4, tergantung sediaan. Jadi kalau untuk sediaan cair biasanya 2 tahun aja sudah cukup. Kan saya bilang kemarin kalau untuk tablet itu biasanya sampai 4 atau 5 tahun. Jadi 3 tahun aja kurang. Selain semi solid juga paling biasanya 2 tahun. Jadi datanya hanya sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya tadi 0, 3, 6, 9, 12 kan 1 tahun tambah 1 tahun lagi. Ya, kalau mau dibuat tambah 3 tahun berarti tambah 1 tahun lagi. Maksimum itu udah 3 tahun. Ya, itu udah maksimum. Jadi untuk sediaan salep itu 3 tahun aja katanya agak agak jarang juga ya. Nah, apalagi sediaan cair itu. Ya maksimal lah 3 tahun itu sudah. Kalau 3 tahun itu berarti berapa bulan? 3 kali 12, 36. Oke, berikutnya silakan.
Kemudian Bapak, saya izin bertanya untuk krim dalam kemasan tube, ya. Apakah stabilitas yang dilakukan itu dalam dua posisi, tegak dan terbalik, atau itu hanya untuk posisi? Eh, jadi kalau uji itu yang untuk kepentingan uji stabilitas ini, ya diletakkan aja seperti biasanya. Ya tidak tegak, tidak terbalik karena dalam kemasan sekundernya. Nah, kecuali kalau krimnya dalam kemasan cup, nanti dipasarkan ya tanpa kemasan sekunder lagi. Ya, kalau ada ya udah langsung diletakkan gitu aja. Ya, oke. Jadi tidak ditegakkan atau dibalikkan, enggak. Karena eh, penyimpanannya yang aslinya adalah ya ditidurkan, ya di ini ya diletakkan biasa saja, tidak gini atau tidak ke bawah begini ya. Oke. Bentar. Oke, izin bertanya Pak, apabila pada produk tidak menjelaskan bahan dari kemasannya, bagaimana kita menentukan truk produk paketnya semi permeable atau permeable Pak? Oh ya, ya kan jelas. Kalau dia plastik biasanya pasti permeable. Kalau kemudian plastiknya dilaminasi, itu pasti sudah impermeable. Ya, jadi kalau plastik itu ya kalau nggak permeable ya semi permeable. Itu jelas kalau plastiknya. Ya kalau betul gelas, kaca, itu pasti impermeable. Ya nanti Anda tinggal tanya sih sebenarnya plastik apa itu kira-kira permeable apa enggak. Itu kan ketahuan. Terus stress testing apakah perlu apa? Jika iya bagaimana menentukan suhu storage condition dan sampling intervalnya? Ya kan sudah ada ya. Jadi di ASEAN Guideline itu kan udah jelas. Ya, kalau dia penyimpanannya nanti pada suhu uh, ruang biasa, itu kan berarti dianggap 30. Maka extruded-nya berapa? 40 ya. Tetapi kalau misalnya suhu penyimpanannya kayak kayak salut atau kebanyakan itu kan suhunya 25. Maka extruded-nya ya berapa? Dilihat di situ. Berapa extruded-nya? Ya. Kalau sirup juga begitu. Sirup ya umumnya kan tidak di suhu itu ya. Katakanlah misalnya kalau dia di suhu 30 penyimpanan normalnya, maka extruded-nya ada di suhu 40. Ya. Jadi disesuaikan dengan penyimpanannya. Kalau sampling intervalnya kan udah jelas di sana itu. Ya berapa? Kalau extruded kan 0. Ya, itu yang pertama 3, 6, 9, 12 kan gitu. Atau kalau ada yang menambah 0, 1, 3, 6, 9, 12. Terus setelahnya 1 tahunan. Karena sudah ada ya di bagian sebelum itu. Jadi jangan lihat ini tablet karena tablet itu kan contoh. Tapi suhu apa jumlah batch-nya dan sebagainya itu sudah ada di sebelumnya. Ya, penjelasan-penjelasan di awal. Yang kemarin sudah kita diskusikan. Pengujian saya kebetulan minimal 3 batch. Kenapa kalau contoh jalur disabilitas pembuatan tiap batchnya dijeda 7 hari ya Pak? Oh, ini gini. Karena kan nggak mungkin satu batch dalam 1 hari, toh Mbak. Dibikin dalam satu batch. Itu 3 batch dalam 1 hari itu kan nggak mungkin kalau di pabrik gitu. Ya. Nah, kalau apa nanti mungkin di hari yang berbeda. Tapi kenapa kok 7 hari? Sebenarnya bukan soal kenapa 7 hari, karena nanti begini. Itu sampling yang diperiksa itu banyak sekali kalau di pabrik. Sehingga apa? Jangan sampai nanti benturan. Jadi kalau nanti pas di minggu keberapa, itu kan yang diuji terus banyak begitu, ya misalnya di nol. Di nol itu langsung uji untuk 3 batch. Kan nggak mungkin. Kita produksi 3 batch 1 hari nggak mungkin. Karena itu banyak, maka ya dijeda supaya nanti nggak ketemu pengujiannya. Ya, jadi begitu. Sepertinya di LKM itu terdapat metode analisis. Siap. Karena kan memang ada metode analisisnya. Diminta. Ya, analisis apa? Ya, analisis metode analisis ini ada dua yang dimaksud ya.
metode analisis kadar atau degradannya, bagaimana menetapkan kadar dan degradannya, atau metode analisis dari data yang kita peroleh. Nah, coba lihat di bagian apa. Nah, kalau metode analisis untuk kadar dan degradan, Anda bisa lihat di farmakope. Ya, cari farmakope untuk salep apa gitu langsung dapat, ya udah itu aja dimasukkan. Nah, kalau metode analisis data ada di ASN guideline itu, yaitu metode apa? Ekstrapolasi. Ya, kalau di ASN guideline ada tabel berbeda untuk ekstrak dan stress testing. Apakah maksudnya keduanya sama? Ya beda lah. Ya, ya sebenarnya ini hal yang sama, tapi uh, apa namanya? Kalau kamu lihat stress testing, ya accelerated itu sama dengan stress testing, tapi di sana dibedakan. Masalah accelerated itu untuk yang umum penentuan expired, tapi stress testing ini untuk pengujian apa namanya? Ada tanda bintangnya di bawah itu. Saya lupa. Bisa Anda lihat. Nah, Anda ambil yang satu saja, yaitu untuk apa namanya? Accelerated stability, ya, yang untuk penentuan expired date-nya. Jadi salah satu saja. Karena yang satu untuk pengembangan metode analisis. Itu ada di halaman berapa itu, ada, terus di bawahnya ditandain itu. Ya, di bawahnya Anda bisa baca ada tanda bintang, satu untuk keperluan apa, satu untuk keperluan apa. Jadi di sini Anda ambil satu saja ya. Sebenarnya apa? Untuk struktur isi dari protokolnya apakah boleh dikombin dengan struktur dari oh boleh ya. Tapi tadi kan saya bilang monggo kalau kalau apa namanya lebih mudah kan struktur yang sudah ada di apa namanya ASEAN Guideline ya udah itu aja yang jadi patokannya. Tapi kan isinya berbeda. Oke, monggo. Masih ada? Ya, sambil nunggu pertanyaan silahkan presensi.
Oke, sorry. Tadi ternyata masih ke mute. Ini mana tadi? Sampai sini ya. Nah, suhu dan interval sampling. Suhunya tergantung pada penyimpanan realnya berapa. Ya, kalau sirup berapa? Misalnya 30, berarti acid berapa? 40. Salep misalnya berapa? 25, acid berapa? Kan gitu. Interval samplingnya sudah ada, tinggal dilihat di Asian Guideline. Misalnya 1, 3, 6, dan seterusnya. Ya, saya akan dilihat di bagian awal Asian Guideline. Untuk struktur isi dari protokol, apakah dikombin dengan dari LKM? Dikombin boleh, tapi lebih mudah kalau hanya menggunakan Asian Guideline. Ya. Kalau di produknya tidak tercantum eksipien ya produk siapa? Kan di sini kan Anda harus membuat sendiri ya. Artinya formulanya kan harus membuat sendiri. Oke. Ya, kalau apa paling mudah dilihat di buku Niazi. Ya, di buku Niazi tinggal dilihat formulanya seperti apa. Artinya ada zat aktif, ada eksipien. Ya, oke. Masih ada, silakan. Silakan, masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, jadwal pengumpulannya. Ini hari apa? Untuk kelas B di hari Kamis minggu depan, Pak. Tanggal Ya, 4 pokoknya Juni. disesuaikan ya dengan itu ya. Iya. Monggo. Nanti dielok. Oke. Mohon izin bertanya, kalau misal zat api yang diinginkan itu satu api, tapi di formula ada dua api, apakah tidak apa-apa? Oh iya, boleh, boleh. Tapi sebaiknya satu API saja, ya. Boleh, nanti yang ditetapkan yang mana? Nah, ini ada kasus khusus ya. Jadi kalau misalnya kalau apa ya, kayak misalnya obat flu, itu kan ada 3 API. Ya mungkin karena paracetamol, misalnya gitu kan. Klorfenilamine maleat, sama satu lagi misalnya apa begitu ya. Uh, pseudoephedrine misalnya. Nanti untuk ujinya, untuk kadarnya, nah nanti salah satu saja biasanya. Yang mana yang stabilitasnya paling jelek, yang kadarnya paling kecil, yang toksisitasnya paling tinggi. Nah, itu yang kemudian menjadi markernya. Jadi, mulai seperti itu. Ya, kalau apa ya satu aja, nggak ngapain kok dua. Ya, jangan mempersulit diri. Silakan. Sudah presensi semuanya? Sudah? Terus, kalau misal izin bertanya, kebetulan HP saya tidak ada farmakope Pak untuk isi kadarnya, berarti betul mencari. Oh ya, tinggal kamu searching aja itu, cepat kok. Artinya itu produk itu sudah beredar kan. Kecuali kalau produknya belum beredar, nah itu susah. Oke, itu gampang cari aja. Boleh. Silakan, ada? Cukup? Izin bertanya Pak, berarti untuk produknya itu kita formula sendiri, bukan produk yang sudah ada. Oh iya, bukan. Ya kalau ngembangin produk, mana ada produk, ya kita kan nggak tahu formula orang. Kalau kamu besok di pabrik, ya bikin sendiri, nggak tahu formula orang. Orang nggak pernah
melaporkan, nggak pernah memberikan apa namanya kepada kita formulanya seperti apa, bagaimana membuatnya, memprosesnya begitu. Semua kita proses sendiri, ya. Kalau satu produk sama semua dibuat oleh dengan cara yang sama, semuanya sama, ya nanti expiry date-nya cukup satu saja, yang lain nurun aja. Kamu berapa dapatnya? 2 tahun, ya ini kan semua proses sama, alatnya sama, semua sama, ya sudah nggak perlu uji-uji lagi, sama-sama 2 tahun. Nah, gitu. Oke, silakan, masih? Udah ya? Oke, baik kalau tidak ada, selamat, mempersiapkan responsi dan juga ujian. Semoga sukses semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Iya, Bapak. makasih.